Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa di sini kita akan bahas seputar investment khususnya di cryptocurrency, mulai dari fundamental dan technical analysis semua bakal kita bahas di sini, oke? Nah guys, hari ini ada dua tema besar yang gue mau share sama kalian ya, yaitu mengenai Bitcoin Spot ETF. Ini kan lagi ramai banget ya. Ini katanya yang dibilang bakal jadi katalis terbesar untuk next bull run, which is gue setuju, sangat-sangat setuju. Tapi ya apakah akan semulus itu ya, itu yang bakal gue bahas. Dan yang kedua adalah tentang possibility daripada alt season ya, mini alt season lebih tepatnya, gue bilang mini loh ya, mini alt season, bukan alt season yang sesungguhnya tentunya, di kira-kira kuartal 1 di tahun depan 2024 ya. Ini lagi ramai juga dibahas di Twitter, banyak sekali apa ya, CT-CT besar ya yang benar-benar udah share analisisnya mengenai possibility of alt season di kuartal 1 2024, yang mana sangat make sense, sangat-sangat make sense, apalagi ngelihat pergerakan movement harga overall crypto untuk sekarang ini ya. Kita bisa lihat Bitcoin lagi sideways ya, udah gitu banyak apa ya, alts dengan narasi yang sangat kenceng naiknya gila-gilaan, tapi Ethereum ini masih lagging sekali ya. Kalian bisa lihat Ethereum ini masih relatif lagging kalau compare dengan alt seperti Solana gitu ya. Jauh banget nih lu lihat, lelet sekali. Nah, ini dia. Ethereum masih sangat lagging. Kalau lu bayangin ya, pergerakannya dari pertengahan tahun tuh kalian bisa baru naik sekitar 50-an%, sementara Solana itu sudah naik berapa kali lipat tuh ya. Ethereum masih sangat lagging gitu. Jadi ini yang kayak banyak kan biasanya gini, kalau teman-teman paham, rotasi itu kan biasanya dari Bitcoin lari ke Ethereum baru lari ke smaller low cap alts gitu ya, meme coin semua bakal lari di situ gitu. Nah, ini yang seru, apakah possible ya di kuartal 1 nih kita bakal bisa ngerasain apa ya, nyicip mini bull run lah ya, dan portfolio kita terutama kalau kita jago rotasi ke low cap ya, low cap altcoins ya, kita bisa naik mungkin 5 to 10x gitu ya. We'll see sama-sama ya. Nah, yang pertama, gue mungkin di sini nggak akan bahas banyak artikel sama kalian, tapi kayak soalnya gue udah terlalu kesebar nih, gue banyak baca artikel tentang possibility-nya semua ya, dan gue di sini cuma mau bilang, kalau untuk yang pertama, topik pertama untuk Bitcoin Spot ETF, sejauh ini gue berada di posisi apa ya, lebih dari 50% lah ya, menurut gue peluangnya bakal approve gitu. Apalagi teman-teman kalau pantau di Twitter, udah ada Bitwise yang colong start ya. Teman-teman tahu ya, Bitwise itu kan salah satu apa ya, nanti akan apa ya, penyedia ETF Bitcoin ya. Mereka udah colong start dengan bikin iklan ya. Teman-teman udah lihat sendiri lah ya, bisa cek di Twitter. Bitwise udah bikin 2 iklan bahkan ya. Jadi udah colong start. Ya obviously banyak orang yang berasumsi kalau misalnya Bitwise ini udah kayak mereka udah tahu sebelumnya kalau ini udah pasti approve ya, kayak 99% chance bakal approve, sehingga dia udah colong start duluan dan bikin iklannya gitu. Tapi yang menarik, ada juga banyak sekali teori yang bilang kalau misalnya kita lihat dari price action Bitcoin untuk sekarang ini aja ya, seolah-olah udah priced in sebetulnya. Harga ETF itu udah priced in ya. Masuk akal juga ya, harga ETF udah priced in, yang bisa dikatakan ini adalah rally ETF nih di sini ya. Sehingga sekarang ini sebenarnya sudah priced in ya, sehingga meskipun ETF nanti di-approve ya, mungkin hanya akan ada sedikit upside potential, habis itu akan ada major correction terlebih dahulu, dan di situ ya, di situ masuk akal juga menurut gua peluang di mana akan apa ya, bisa dikatakan institutional ya, whales mereka akan ngambil ulang barang-barangnya retail gitu. Jadi akan ada masa di mana retail bakal panic selling ya, mereka akan takut ya, mereka akan berpikir narasi ini bohong, ini semua bullshit dan kita scam, kita bakal drop gitu ya. Disitulah dimana gue yakin media-media bakal ngegoreng lagi tentang scamnya Bitcoin. And then ya sebetulnya yang ngambilin barangnya retail siapa? Ya balik-balik institution ya, mereka semua yang sudah ready untuk buy ETF-nya gitu loh. Itu yang akan ngambil-ngambilin barangnya ya. Jadi gini, kalau lu tanya gue secara pribadi, analisa gue pribadi, gue mau ajak kalian flashback dulu ke sini ya. Ini di tahun 2017, teman-teman tahu nggak? Ini nggak banyak yang kayaknya ngebahas ya. Di tahun 2017 ya, tepatnya di mana nih? Tanggal 10 Maret 2017 ya. Jadi sebelumnya, jadi kayak dari 2017 awal, ini orang Winklevoss Twins ya sempat mengajukan Bitcoin Spot ETF ya. Kan mereka tahu ya, teman-teman tahu lah ya, Winklevoss Twins ini adalah the first Bitcoin billionaire ya. Mereka adalah miliarder pertama dari Bitcoin, dan mereka ini punya exchange Gemini ya, based di US sana ya. Dan mereka itu sebelumnya udah pernah mengajukan Bitcoin Spot ETF di tahun 2017.
tapi rejected, ditolak sama SEC ya. Jadi sebelumnya ini sudah pernah diajukan tapi ditolak. Dan apa yang terjadi dengan Bitcoin ya? Jadi ini gue kasih teman-teman kayak semacam gambaran skenario lah ya. Apa yang akan terjadi sebetulnya jika ini Bitcoin Spot ETF ini rejected gitu. Ya, bentar. Teman-teman bisa lihat ini tanggalnya di mana 10 Maret 2017 ya. Kita akan flashback ke tanggal tersebut ya. Ini internet gue lagi agak-agak, oh nggak, salah. Ini gue harus buka yang Bitstamp punya. Nih ya, teman-teman lihat ya. Jadi, aduh, ditunggu internet gue ini lagi. My Republic nih agak-agak sampah ya menurut gue ya. Gue udah emosi banget nih pakai My Republic, ampun dah. Jengkel banget gue. Nah, ini dia tanggalnya nih ya. Nih, kalian bisa lihat ini adalah di mana tuh Maret. Nah, ini nih ya. Nih, that's it ya. Di area ini adalah area di mana ini Maret 2017 ya. Ini di mana nih gue ambil 1 bulan kira-kira ya dari tanggal 4 Maret sampai 25 Maret ya. Di sini kalian bisa lihat, wah, volatile-nya dahsyat ya. Jebret-jebret atas bawah diambil, kira-kira naik, turun lagi jebret, turun lagi jebret. Tapi habis itu yang terjadi adalah up only ya. Dari berapa nih? Dari 800 loh, dari di bawah $1.000 naik sampai habis itu 20.000 ya, sekitar di sini 20.000 ya. So guys ya, kalau kita bicara ETF secara pribadi, ini kalian bayangin ya, ini tuh rejected loh, ini rejected aja yang terjadi kayak gini ya. ETF reject ya, tadinya orang udah pada optimis mengenai ETF dan akhirnya kecewa, gara-gara gagal rejected ETF-nya, Bitcoin aja tetap naik ya. Jadi gue cuma mau bilang kayak gini teman-teman, message-nya ya, nomor satu mengenai peluang ETF adalah either way, menurut gua both skenario yang akan terjadi, baik itu rejected maupun approved ya, long term gue masih sangat bullish. Yang pertama itu long term ya, kita ngomong long term nih. Tentu check out possible aja ada, apalagi kalau misalnya ternyata rejected ya. Buat gue check outnya bakal luar biasa ya, bakal apa ya, ya bakal wah dikocok lah tuh price action gitu. Demikian juga menurut gue jika ini approved ya. Sekali lagi, demikian juga jika ini approved, karena gue ada di posisi yang berpikir kalau misalnya ETF ini sudah cukup priced in gitu loh, harga Bitcoin untuk pre apa ya, sebelum ETF ini keputusannya keluar ya, ini sudah priced in. Jadi harganya sudah masuk terlebih dahulu bahkan sebelum ETF ini approved gitu loh. Approve atau rejected lah ya, apapun keputusannya nanti ya. Sehingga menurut gua, kalau lu tanya gua posisi gua di mana saat ini, gua tidak melihat ya, secara pribadi gue tidak melihat kalau misalnya ETF-nya ini approve nih ya, tiba-tiba approve langsung naik ke 50.000 gitu ya, ke 60.000 bahkan ke all time high-nya. Honestly speaking, gue nggak di posisi itu, sama sekali nggak ya. Kenapa? Ada 2 faktor ya. Faktor nomor satu, gue ngeliat ini sudah priced in ya, sekali lagi udah priced in. Dan yang kedua ya, historically sebetulnya kita nggak bisa ngelihat ETF rejected atau approved itu akan langsung berkorelasi sangat-sangat positif terhadap market gitu ya. Karena terbukti, ini gue udah pernah bahas di video sebelumnya juga ya, di mana di cycle sebelumnya ya, FunEgg Bitcoin nih, gue bukain nama teman-teman nih semua ya. FunEgg, gue inget banget FunEgg Bitcoin ETF. Ketika FunEgg Bitcoin Spot ETF listing tanggal berapa ya? Gue lupa coy. Nah ini dia FunEgg XBTF nih ya, 15. Jadi FunEgg Bitcoin ETF ya, ini gue cuman mau teman-teman hati-hati ya dengan jebakan ini ya, karena biasanya gini, gue cuman mau apa ya, kalau misalnya market participants ya, semua retail news mainstream itu pada bullish ya, kita mungkin harus siap-siap untuk menjadi agak-agak kontrarian nih gitu. Karena biasanya ini bisa jadi jebakan. Kenapa? Historically terbukti bahwa ketika FunEgg Bitcoin ETF listing, launching, ini di tanggal 15 November 2021. Teman-teman lihat ya. Launch date-nya, ini ETF yang mana waktu itu tuh market sentiment tuh bullish luar biasa loh gara-gara ETF ini ya. Dan dibilang Bitcoin bakal super cycle ya. Bitcoin bakal, jadi gini kan, kalau secara siklus mestinya November-Desember 2021 udah bakal off tuh ya. Udah bakal bearish ya. Teman-teman cek timestamps history. Gue udah bearish dari
ya sekitar waktu ini ya, dan gue bilang Bitcoin bakal balik ke 20.000, nggak ada yang percaya. Dan waktu itu bilang Bitcoin bakal super cycle ya, itu teori yang populer banget. Gara-gara kenapa? Salah satunya gara-gara ada ETF ini ya. ETF ini kan akan menyebabkan triliunan dolar bakal masuk nih ke market kripto, dan terbukti. Fun Act Bitcoin ETF launching 15 November 2021 itu adalah top signal daripada market. Kalian bisa lihat nih ya, 15 November tuh around sini. Nih, gue langsung tandain salah. Gue harus pakai yang ini. Nih, terbukti ya, ini adalah ketika Fun Act Bitcoin ETF launching, yang terjadi adalah market koreksi jauh banget tuh. Sampai berapa tuh, lu lihat itu. Di sini sampai dengan tuh berapa, 76% ya. Itu setelah Fun Act Bitcoin ETF approved ya. Jadi gue di sini mau mengajak kalian untuk berpikir realistis ya. Gue nggak bilang juga ini bakal up only, no. Gue nggak bilang seperti itu. Tapi menurut gue, sekali lagi menurut gue, mengenai Bitcoin Spot ETF ini adalah yang akan terjadi. Ini personal opinion, sekali lagi personal opinion ya. Menurut gue masih 50-50 approve atau reject, walaupun gue condong ke approve ya. Jadi anggap aja gue berpikir sementara ini Bitcoin Spot ETF akan approved ya. Tapi yang terjadi adalah justru market akan apa ya, sideways or bahkan mengalami koreksi, karena mungkin ada some kind of apa ya, major fat line gitu loh dari luar gitu loh, ngerti kan, di luar spot ETF ini gitu. Yang akan terjadi in my personal opinion seperti itu, karena gue ngeliat harga ini sudah priced in ya. Dan tapi jika memang market dikasih koreksi, wah, kasarnya gini ya, ini dua skenario. Kalau misal ya, oke, bentar lo ya, ini gara-gara gue nggak pakai script nih, gue yang di otak gue banyak, jadi gue agak-agak mencelak nih, yang gue mau sampai yang mana dulu. Ya itulah, ini gue ngomong Bitcoin dulu ya. Kita strict di Bitcoin dulu ya. Kalau misalnya approved ya, skenario gue adalah bukan langsung hard correction, no. Market akan konsolidasi terlebih dahulu ya. Mungkin Bitcoin akan reach ke, gue balik ke chart yang sebelumnya gue. Mungkin in my personal opinion ya, jika memang spot ETF ini approved ya, target gue adalah Bitcoin akan reach angka ini, 48.000, bahkan mungkin possibly week sampai 50.000 ya. Untuk mancing orang-orang, untuk ngejebak lah orang-orang ya, in my personal opinion ya. Akan reach angka segini, ini skenario kalau approve ya, reach angka 48 bahkan sampai 50 ya, and then Bitcoin akan konsolidasi ya, bahkan koreksi terlebih dahulu sebelum Bitcoin halving ya. Ini yang gue berkali-kali sampaikan, sebelum Bitcoin halving ya. Jadi itu skenario gue jika memang approved ya, jika approve ya. Dan gini, jika memang approved, Bitcoin naik terus konsolidasi. Nah, ini yang menarik. Kalau lu tanya gue ini di poin kedua gue. Gue melihat adanya peluang jika jadi gini skenario-nya, ETF approved, Bitcoin naik sampai 48 sampai 50, and then apa yang terjadi di alts ya. Menurut gue, jika skenario-nya seperti ini, akan ada mini alt season untuk kuartal 1 tahun 2024 sebelum Bitcoin halving ya, mini alt season ya. Dan alts yang menurut gue perlu kalian pantau itu adalah alts ya, bukannya tentunya yang udah perform gila kayak Solana gitu ya. Menurut gue rotasinya mungkin akan di Ethereum ya, yang masih underperform ya, dan juga bisa jadi alts ya yang belum perform gitu. Banyak sekali alts yang belum perform kalau teman-teman lihat ya. Banyak naratifnya, ada AI di awal tahun ini kan perform, tapi sekarang masih underperform. Terus ada juga gaming ya, obviously menurut gue dua ini agak beririsan, karena kalau teman-teman cek di TikTok gue udah pernah bahas waktu itu. Gue dapat bocorannya dari founder CoinDesk, Ko Steven Suhadi ya, dan sekarang ini kan lagi dibahas juga nih rame banget sama Akademi Kripto ya, sama Timothy, sama AVS gitu. Kalau misalnya narasi dari Apple Vision Pro ini bakal bener-bener jadi satu katalis yang sangat bullish untuk sektor-sektor AI bahkan dan juga gaming ya. Gue sangat-sangat setuju, sangat-sangat sepakat. Menurut gue they do great research ya. Dan kalau gue waktu itu sebelum gue denger dari YouTube yang Akademi Kripto, gue udah diinfo sama Ko Steven ya, foundernya CoinDesk. Dia waktu itu gue ketemu sama dia di Thailand, bisa cek di TikTok gue ya. Dia sharing mengenai menurut dia katalis terbesar untuk next bull market di gaming sektor dan AI itu adalah Apple Vision Pro ya. Kayak mana device itu yang akan menjadi pintu masuk dari selama ini kan AI, metaverse, you name it semua itu kan rata-rata itu itu cuma narasi gitu. Maksudnya
belum apa ya, belum visible untuk kita tuh test the product gitu loh, ngerti kan? Karena belum ada device-nya, hardware-nya belum siap gitu. Tapi kalau memang Apple Vision Pro ini sebagus itu, ini yang akan jadi hardware-nya dan jadi pintu masuk bagi narasi ini gitu. Dan bisa jadi money inflows into this untuk narasi ini bakal besar sekali, apalagi kalau misalnya memang Bitcoin Spot ETF approve ya, dan kita dikasih mini alt season ya. Mini alt season ya maksudnya apa yang tadi gue bilang, uangnya berotasi dari Bitcoin ke Ethereum dan dari Ethereum ke lower caps alts gitu ya. Ini bakal seru banget menurut gue ya, dan banyak sekali kripto yang bisa jadi bakal naik kenceng sekali ya. Tapi in my personal opinion, again ya, ini gue bilang mini alt season karena gue masih berpikir bahwa kalau misalnya pun Bitcoin bisa reach level ini, ya bisa reach level ini 48 sampai 50. Ya, ini gue bukan menyebar FAT ya. Sekali lagi, gue masih berpikir bahwa sebelum Bitcoin halving, ini bakal ada some kind of FAT dulu yang bisa menyebabkan market koreksi yang cukup dalam. Ini yang gue sampai di awal ya. Karena, again, menurut gue semuanya sudah priced in, dan sekarang market itu lagi sangat panas. Banyak banget DM gue yang gue terima di TikTok, di Instagram, isinya tuh ya nanya gitu, Bitcoin ini udah boleh beli belum? Udah boleh serok belum? Wah ini timing yang bagus belum? Ini udah oke belum? Gitu-gitulah semuanya ya narasinya. Cuman gue malah di telinga gue ini jadi warning gitu. Ini kayak apa ya? Karena gini guys, ini satu kenyataan pahit yang gue mau share sama kalian ya. Gini, Wales institutions ya, mereka itu akan beli barang. Ini gue belajar, ini sebenarnya gue nggak boleh ngomong ini, cuman nggak apa-apa ya. Gue belajar dari temen gue yang kerjaannya, bukan kerjaannya lah ya, bisnisnya ya. Jadi dia owner daripada salah satu market making ya, market making untuk saham-saham di Indo lah ya. Gue nggak sebut ya, tapi ini bener-bener kenalan gue, dia untuk salah satu saham Indo. Intinya gue jadi realize bisnis model daripada finance, daripada capital market itu adalah kayak gimana ketika market lagi sangat-sangat negatif, lagi sangat pesimis ya. Kasarnya gini, Wales institution besar yang punya money, yang punya uang, mereka akan ngefat melalui media gila-gilaan ya. Mereka akan menggunakan media untuk ngefat retail gila-gilaan. Akhirnya retail lepas barang, retail takut ya, retail nggak ada yang berani semua, tapi sebetulnya mereka yang serokin barangnya retail. Mereka yang serokin barang kalian ya. And then mereka keep flooding retail, menganggap semuanya masih pesimis segala macam, and then ya udah stagnan gitu ya. Tapi ketika itu terjadi, pelan-pelan ya, pelan-pelan nih ya, mereka akan bikin narasi panas gitu di retail. Mereka akan bilang prediksi Bitcoin ke 100.000, 500.000, sejuta, segala macam, you name it lah ya gitu. Nah, ketika market bergerak ya, mereka bayar media, retail masuk semuanya. Nah, disitulah mereka akan unload barangnya mereka gitu loh. Mereka akan buang barangnya mereka balik-balik ke retail. Intinya selalu retail yang kalah gitu. Kira-kira gitu ya. Itu berlaku juga di saham ya. Tapi gue nggak bilang semua saham ya, mostly kalau blue chip gue no comment gitu. Tapi banyak sekali yang cara mainnya seperti itu gitu. Nah, menurut gue narasi mengenai Bitcoin Spot ETF ini sangat-sangat panas ya, obvious banget gitu. Gue malah khawatirnya bakal ada satu major FUD dulu yang bikin retail bakal dalam keadaan maximum fear dan ngelepas barangnya. Habis itu ya, tapi ya kalian mesti waspada. Justru ketika kalian berada dalam maximum fear seperti itu, buat teman-teman yang apa ya, mungkin strateginya masih kurang bijak, masih sangat panas emosinya, sehingga kalian bahkan menggunakan leverage, kalian bahkan menggunakan utang gitu ya. Dan ya kalian mau nggak mau kan pasti harus lepas barang gitu, lepas posisi gitu. Nah disinilah mereka akan ngambilin semua barang kalian, ya baru up only ya. Kira-kira kayak gitu. Gua harap teman-teman ngerti ya. Walaupun gua nggak pakai slides, gua nggak pakai PDF gitu ya. Gua nggak pakai apa ya, penampang lah ya untuk nunjukin tesis gua. Cuman ya semua ada di sini ya. Jadi maafkan kalau gua apa lompat-lompat sana sini. Tapi gua harap kalian ngerti ya. In anyways ya, gue sangat bullish long term. Gue sangat-sangat bullish long term ya. Cuman kalau lu tanya gue sekarang berada di posisi untuk lagi nahan nyerokin Bitcoin, khususnya untuk Bitcoin gue lagi nahan nyerok.
Tapi mungkin kalau untuk low cap alts ya ada beberapa yang gue serokin ya. Teman-teman tahu terakhir di video di YouTube gue mention mengenai ini nih. Gue mention mengenai one cap ya. Buat teman-teman yang langsung follow, congratulations ya. Kalian pasti udah naik berapa X ya. Gue sendiri udah naik 3-4x kalau 3-4x kalau nggak salah dari one cat ini ya. Ini gue udah follow ketika awal launching ya, langsung gue beli. Tapi gue kasih tau ya teman-teman ya, gue tuh pelit ya. Kan gue nggak mau beli menggunakan Bitcoin gue ya, makanya gue tuh pelit banget, nggak mau gue nggak mau nuker Bitcoin gue dengan kayak ginian, gue nggak mau. Jadi gue tungguin launching di itu dulu. Rata-rata yang di Bitcoin ecosystem ya, gue rata-rata tunggu launching di tier 2 exchange dulu, kayak Bitget, CoinX gitu ya. Gue tunggu launching di sana dulu. Siapa yang launching duluan, gue langsung buy di situ ya. Kayak OneCat ini kan launching di Bitget duluan, langsung gue lempar uang gue ke Bitget, gue langsung buy gitu ya. Jujur sekarang gue udah menerapkan di di OneCat ini Moonback strategi ya. Gue udah lepas initial cap gue ya. Gue udah lepas apa nominal ketika awal gue beli ya. Gak banyak, gue beli cuman kayak like 1.500-an dolar gitu ya. Gue langsung lepas ya. Gue lepas cap gue dan gue biarkan profitnya yang running ya. Dan capital gue ini nanti bakal gue rotasi ke yang lain. Gue bakal rotasi ke alts lain ya. Gue disiplin lakuin seperti itu ya, karena ya apa ya, supaya gue bisa tangkap hampir semua narasi gitu loh. Nanti kalau misalnya syukur-syukur ada bidikan gue yang kena lagi, gue lepas capitalnya, gue itu ya dinamakan Moonback strategi ya. Jadi ketika naik 100%, lu langsung take profit capitalnya exit 50%, and habis itu lu biarkan profitnya running, sementara yang modal awal lu ini lu bisa rotasi ke alts lain gitu ya. Jadi kayak lu punya banyak peluru gitu loh. Kira-kira kayak gitu ya. Ini yang gue udah mention di YouTube. Congrats banget ya. Gue ngecek di TikTok banyak yang nge-DM gue. Thank you OneCat-nya sama-sama banget. Tapi balik-balik gue ingetin sama kalian, gue itu selalu secara terbuka sharing apa yang gue beli, sharing informasi yang gue tahu gitu ya. Gue nggak consider diri gue apa ya, mau ngepom-pom kalian gitu, enggak gitu, sama sekali enggak. Pada akhirnya ketika kalian beli dan kalian profitable, itu adalah your own decision, bukan gua ya. So you guys harus congratulate yourself ya. Gue cuma secara terbuka share informasi, dan yang mestinya kalian selamatin itu diri kalian, bukan gua ya. Gue sama sekali enggak, karena bisa aja kalau gue salah, bisa banget ya, bisa aja apa yang gue beli salah ya, karena gue di sini cuma secara terbuka berbagi informasi aja ya. Perjalanan gue menuju untuk ya bener-bener make it di crypto lah ya. Karena dibilang gue orang yang sudah sukses itu enggak, belum ya sama sekali ya. Makanya gue masih nyantai banget ya. Gue cuman secara terbuka sharing informasi sama kalian. Hopefully kalian bisa mendapatkan manfaat, dan gue udah happy ya. Itu sih guys yang gue mau sampaikan ke kalian semua ya. Gue udah gak kerasa udah ngoceh panjang banget. Let me know kalau kalian ada pertanyaan in comment section ya. Next gue bakal bahas. Gue dari dulu ngomong mau bahas pertanyaan kalian, belum kejadian mulu ya. Next lah gue bahas ya. Oke? Thank you guys. See you in next video. Bye-bye.